edukasi inspiratif bagi Anda yang ada di luar sana. Kita menemukan satu informasi yang bersifat hoax, ya kan? Yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait Di situsnya Turnback Hoax, Akunsi Cyber, dengan Kominfo. semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Seperti biasa, ketemu lagi kita ya di ajang obrolan santai bersama saya Agus Kurniawan, Aku Channel. Oke, tema kita yang kita akan bahas di tayangan kita kali ini, yakni kita akan mengambil seputar digital saat ini. Mudah-mudahan dapat mengedukasi, inspiratif bagi Anda yang ada di luar sana. Apa saja yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terutama dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musirawas. Oke, narasumber yang kita hadirkan saat ini, beliau sudah tidak asing lagi di kalangan para jurnalis yang ada di Kabupaten Musirawas dan sekitarnya. Kemarin beliau diundang dalam seminar website webinar kerjasama Universitas Musirawas dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ada di samping saya. Siapakah dia? Ini dia, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Musirawas, Bapak Muhammad Rosa. Terima kasih Pak, kita sudah diterima dengan baik untuk bersilaturahmi Pak di ajang Sabras era digital saat ini. Diperoleh, mudah disebarkan. Terus dari sisi positif dan negatifnya jelas ada. Dan untuk itu Bapak selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi di sini, apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas ini dalam melayani masyarakat? Terima kasih, Aku Channel. Oke, terima kasih kembali Pak. Benar, kemarin saya diminta menjadi salah satu narasumber pada acara literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Unmura. Di situ saya mengambil tema bijak berkomunikasi di era digital sesuai dengan amanat daripada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana tujuan daripada SPP itu yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Kemudian juga meningkatkan efisiensi keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Seperti kita ketahui bahwa amanat tersebut mengamanatkan dan juga menilai upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Kami, pemerintah Kabupaten Musirawas, memang pada saat itu tahun 2019 memang nilai kami masih cukup. Alhamdulillah di tahun 2020 kami sudah mendapat nilai baik dengan nilai 2,79. Oh, sangat luar biasa ya. Dengan dimana di dalam itu ada nilai-nilai indeks SBBE yang jadi hitungan. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa apa aja sih yang sudah dilakukan. Memang kemarin saya juga sampaikan bahwa infrastruktur menara itu kurang lebih sekitar 135 atau 140-an gitu yang sudah ada menara BTS di dalam wilayah Kabupaten Musirawas yang tersebar di 14 kecamatan. Namun juga masih ada juga yang memang masih wilayah tersebut masih blank spot area, kurang lebih ada mungkin 30% lagi. Nah, inilah yang menjadi wacana ke depan, upaya dan langkah yang akan kita cari solusinya nanti bersama-sama. Kemudian juga Kominfo juga memberikan satu akses internet ke setiap UPD, yang mana kecepatannya pun memang sudah lumayan lah ya, 50 sampai up to 100. Kemudian juga
server aplikasi, kemudian juga peralatan Vidcon. Jadi kita ketahui bahwa saat ini di zaman pandemi ini baik rapat ataupun diskusi dan lain sebagainya sudah melalui Vidcon. Kominfo selalu hadir di situ. Kemudian kami juga ada untuk komunikasi publik, kami ada website ya. Ada 40 website yang tersebar di 43 OPD. Kemudian juga ada akun media sosial Instagram di setiap OPD. Kemudian juga kami juga punya radio Darussalam, frekuensi 97,1 FM, dan kami juga bekerja sama dengan media untuk publikasi pembangunan daerah. Selama ini masalah kendala yang secara krusial ada nggak? Ya pasti ada lah ya. Kendala yang paling dasar yang selalu ditanyakan tuh terkait masalah blank spot. Mungkin itu yang dominan, yang sering masuk ke kami, yang mana kami mencoba mencarikan solusi. Yang pertama, kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo melalui Bakti dan menyampaikan di daerah mana saja yang masih blank. Namun yang dinamakan blank itu benar-benar tidak ada, Pak. Jadi ada yang lemah sinyal. Jadi katakanlah satu desa itu kadang ada satu bar itu belum blank namanya, yang tapi walaupun tidak bisa telepon. Nah, inilah satu kendala. Memang kami harus melakukan survei yang turun langsung yang kategori blank. Memang kami dapat itu dan sudah kami teruskan ke kementerian. Jadi menurut catatan kami ada 9 desa di 6 kecamatan yang memang low sinyal, ya kan? Kalau salah ada 29 desa di 12 kecamatan, ya kan? Yang lebih detail lagi memang kita bisa lihat. Kemudian juga kami sudah mendapat realisasi pembangunan menara hasil koordinasi kami. Memang baru 2, Pak. Yang pertama di Desa Gunung Kembang Baru, Kecamatan BTS Ulu, dibangun tahun 2020 di bulan Desember. Kemudian Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Rakitan. Namun di sini kami terus berupaya ya menyampaikan lagi ke Kementerian Kominfo juga usulan, kurang lebih ada 75 usulan AI, Pak, ya. 75 usulan ya, 8 titik untuk perpustakaan, kemudian 67 untuk sekolah menengah pertama, SLTP. Karena ya hasil survei kami memang itu yang harus kami sampaikan. Terus selanjutnya, Pak, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ke depannya terkait kendala masalah anggaran yang di dinas yang Bapak pimpin ini sendiri gimana? Untuk infrastruktur memang kalau bicara IT nggak ada yang murah, tapi di sini kita selalu berpikirnya positif ya. Apapun yang menjadi usulan ataupun program yang mungkin belum bisa terrealisasi sekarang ya, kita akan jadwalkan lagi di tahun-tahun yang datang. Oke, selanjutnya Pak, mengenai hoax, itu upaya antisipasi yang akan dilakukan oleh Dinas Kominfo, khususnya yang ada di Kabupaten Musyawas, gimana? Oke, untuk terkait bicara hoax ya, memang di salah satu materi kami kemarin juga kami sampaikan, ya kan. Tapi sebelumnya saya juga harus menyampaikan mengenai hasil survei internet di Indonesia. Ini kita perlu juga nih harus kita sampaikan, karena menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet bahwa untuk tahun 2019 sampai 2020
sudah 73,7% dari jumlah penduduk 266,91 jiwa sudah melebihi separuh ya dari survei APJI 2008 64,8%, artinya ada peningkatan 10-11% pengguna internet di Indonesia. Nah, saya masih belum masuk ke hoax. Jadi transformasi digital yang sekarang ini dari pengguna yang saya sampaikan tadi, masyarakat Indonesia itu sudah beralih beralih cara berpikirnya atau transformasi aktivitas. Kita ketahui bahwa mungkin kita kenal sekarang ada pembelajaran learning berbasis IT, kemudian juga ngobrol-ngobrol. Kalau dulu dikenal dengan kopi darat, sekarang lebih condong melalui sosial media. Kemudian juga untuk belanja, sekarang juga semua orang sudah menguatkan belanja online. Jadi ini kenapa saya sampaikan, biar urutan-urutan itu tidak langsung masuk ke hoax. Kita sengaja kita bikin seperti itu biar kita merefresh mudah-mudahan punya manfaat. Kemudian bicara kemanfaatan IT udah pasti banyak mulai dari untuk berkomunikasi, untuk mencari pekerjaan, kreativitas dan juga untuk mendapatkan informasi kemudian belanja transaksi, udah pasti manfaatnya banyak sekali penggunaan internet. Nah, namun di sini yang perlu kita ketahui, bicara digital kita juga harus diimbangkan dengan komunikasi digital. Kemarin saya sedikit masukkan, jadi terkait bicara komunikasi digital atau komunikasi online, yaitu komunikasi yang berbasis komputer untuk mengirim pesan atau bertukar informasi lewat platform digital, bisa pakai ponsel, bisa pakai PC. Yang dulu kita kenal kalau komunikasi kita kenal smartphone pakai SMS short message services mau panggilan suara dan segala macam. Sekarang sudah beralih lagi pakai WhatsApp, kemudian ada Facebook, ada Instagram. Nah, yang menjadi pokok pikirannya adalah proses komunikasi tersebut walaupun dilakukan secara langsung maupun tidak langsung tetap harus mempertahankan nilai budaya. Kenapa? Nenek moyang kita sudah mengajarkan, dan kita juga ada nilai-nilai luhur Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Itu jangan sampai kita lewatkan di dalam berkomunikasi. Nah, menurut kami kita juga harus masukkan etika berkomunikasi digital, juga harus kita refresh ulang lagi. Ternyata komunikasi digital itu juga diperlukan etika. Misalnya dari segi tulisan, tulisan itu adalah perwakilan kita. Jadi kita kalau menulis itu memang mewakili kita. Kemudian juga yang kita ajak bicara itu adalah manusia. Kemudian juga kita juga harus bisa mengendalikan emosi, kesantunan dalam bicara. Terus tulisan pun harus dengan bahasa yang jelas. Kemudian juga privasi, kemudian juga menghargai, menyadari posisi dan menghindarilah dalam bentuk tidak memancing perselisihan. Itu penting. Kemudian kita lihat juga ketika kita berkomunikasi digital tidak memperhatikan etika tadi, kita lihat dalam informasi di dunia maya banyak orang yang tidak memakai etika tadi sehingga terjerat hukum. Misalnya cuat-cuit, mengeluh atau lagi mengejek, dan segala macam, sehingga mereka berurusan dengan hukum, bisa jadi pekerjaan mereka juga hilang, oleh perusahaan tersebut. Hoax. Menarik itu apa? Hoax kemarin
saya ada mengutip dari salah satu wartawan luar, kalau nggak salah kemarin, Curtis de McDouglas. Dia menyampaikan bahwa hoax itu adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyamarkan sebagai kebenaran. Nah, hoax itu berkembang, ternyata dominannya di media sosial. Terbukti kemarin survei dari Mastel itu di tahun 2017 itu kurang lebih 80 atau 92,42 itu hoax didominasi dari media sosial. Alhamdulillah 2019 berkurang di 87. Nah, harapan kita hoax ini ya cepat ya kita antisipasi. Seperti contoh misalkan di zaman pandemi ini kan ada hoax misalnya vaksinasi COVID berbahaya bagi ibu menyusui. Itu kan hoax, Pak. Nah, hoax itu juga harus kita sebarluaskan. Ini hoax gitu, jangan sampai masyarakat mempercayai informasi yang tidak benar tersebut. Kemudian cara mendeteksi hoax. Nah, ini penting. Ya itu banyak ditanya oleh masyarakat karena informasi tersebar begitu mudah ya Pak ya. Mudah diakses ataupun masyarakat begitu mudah menerima informasi yang miring padahal itu benarnya masih diragukan. Baik. Ya. Cara mendeteksinya Pak gimana Pak? Baik. Ya insya Allah bisa bermanfaat. Jadi cara mendeteksi hoax ya. Yang pertama cek alamat URL. Kemudian juga cek dengan media lain, kemudian juga cek situs tersebut, itu juga penting. Kemudian bagaimana penulisannya, ya kan? Dan beritanya membuat kita marah tidak, itu cara mendeteksi ini informasi hoax atau bukan hoax, ya. Saring sebelum sharing, itu yang penting. Karena dikhawatirkan nanti ada ujaran kebencian, akhirnya terjadi kontroversi di dunia maya. Oke, kedepannya langkah yang harus dilakukan oleh pihak Kominfo sendiri. Baik, kemarin juga kami coba informasikan. Jadi apabila kita menemukan satu informasi yang bersifat hoax, ya kan? Jadi silakan nanti bisa lihat di situsnya Turnback Hoax Mavindo, kemudian juga aduan konten, kemudian juga polisi cyber, email Kominfo, ya kan, email cyber Polri. Semuanya kemarin ada, saya ambil contoh misalnya Polri, ya kan, http ya /2/patrolicyber.id.report, ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menemukan informasi hoax. Oke Pak, sebelum kita akhiri obrolan singkat kita operasi, tentu ke depan langkah apa yang akan dilakukan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik sendiri untuk memberikan pelayanan terbaik lagi ke masyarakat Musirawas khususnya? Ya kami sih terus tetap berupaya memberikan yang terbaik, ya, sesuai dengan tupoksi daripada dinas kami. Ya, kami juga mohon dukungan baik dari teman-teman, ya, media dan masyarakat, ya. Harapan kami bahwa mari sama-sama kita dukung, ya, program pemerintah semua ke depan, ya, informasi, ya, tentang pembangunan, ya, tentang kemajuan khususnya di Kabupaten Musirawas ini bisa tersampaikan kepada seluruh baik masyarakat Musirawas maupun masyarakat yang berada di luar sana. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya dan atas obrolan bincang-bincang tadi ajang obras. Lain waktu nanti kita lanjutkan lagi di segmen ataupun di tema yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya baik, itu tadi wawancara kita atau bincang-bincang kita di ajang obras. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Kabupaten Musirawas
Bapak mohon resep tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, sampai jumpa di segmen berbeda di narasumber yang lainnya. Saya Agus Kurniawan, Aku Channel selalu di habis. Musirawas, mantap. Aku Channel selalu